Oke, di sini hasil observasi proses pelayanan pembuatan surat pengantar pasca pandemi COVID-19 di Balai Desa Warulor. Untuk tepatnya, Balai Desa Warulor, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Untuk waktunya jam setengah 10 pagi sampai jam 12 zuhur. Objeknya proses pelayanan pembuatan surat pengantar seperti SKTM dan lain-lain. Dan catatan observasi pada kali ini ada 5 ya. Yang pertama, dari hasil observasi ditemukan bahwa dalam pembuatan surat pengantar sudah baik, namun pelayanan harus bertatap muka langsung ke balai desa, karena jika menggunakan aplikasi atau daring itu dikhawatirkan disalahgunakan atau banyak risiko lah. Untuk yang kedua, persyaratan pembuatan surat di Balai Desa Warulor cukup dengan membawa kartu keluarga, namun jika yang dibuat berkaitan dengan harga tanah maka harus ada bukti surat tanahnya. Yang ketiga, Balai Desa Warulor sudah mempunyai web untuk pelayanan masyarakat, tapi banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses web tersebut, mungkin dikarenakan banyak yang belum tahu. Yang keempat, jika ada kendala, Balai Desa Warulor akan membantu semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala yang dialami masyarakat. Yang kelima, pembuatan surat pengantar ada verifikasi sesuai tujuan dari surat yang akan dibuatkan. Mungkin itu saja catatan observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar TF 22J ITSM Pekalongan akan melaksanakan tugas wawancara dan observasi di Balai Desa Warulor, Wiradesa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila dan di sebelah saya ada Kira. Saya Askar. Dan berikut hasil dari wawancara. Ya, berdasarkan wawancara dan observasi yang kami lakukan dan kami dapatkan, bisa kami simpulkan bahwa pada saat pandemi COVID-19, Balai Desa tetap melakukan pelayanan secara tatap muka, tidak secara online. Dan dalam pembuatan surat, persyaratan yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan surat apa yang akan dibuat. Contoh, kita akan membuat surat tentang surat tanah, itu kita harus membawa bukti yang sah dari tanah tersebut. Dan jika membuat surat SKTM atau surat yang sejenisnya, itu maka kita hanya membutuhkan kartu keluarga saja. Mekanisme dan kebijakan untuk mempercepat surat menyurat itu sudah maksimal dari Balai Desa itu sendiri, sudah memaksimalkan dengan secepat mungkin untuk pembuatan surat, kecuali untuk untuk mengganti nama antara kakak dan akte misalnya, itu tidak bisa dipercepat dari sistem Balai Desa, soalnya itu sudah menyangkut dengan pembuatan surat yang dipisah. Karena dalam proses pembuatan BPJS itu ada percepatan sistem pembuatan data. Jika mau diubah, itu harus mengikuti proses salah satunya. Misalkan kesalahan input antara nama dan NIK, itu prosesnya harus lama. Tapi kalau di dalam BPJS itu bisa dipercepat, soalnya itu kan darurat. Terima kasih. Oke, berikut saya akan menyampaikan rancangan sistem yang telah kami buat.
sistem ini untuk membuat surat pengantar seperti surat SKCK dan lain sebagainya. Yang pertama, aplikasi berbasis web. Membangun aplikasi berbasis web untuk membuat surat pengantar ini yang dapat diakses melalui perangkat komputer, laptop, atau smartphone. Aplikasi ini harus responsif dan mudah digunakan oleh pengguna di berbagai kelompok usia. Yang kedua, ada data dan keamanan. Pengelola aplikasi harus memastikan bahwa data yang diinput oleh pengguna aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Aplikasi harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Yang ketiga, verifikasi identitas. Untuk mencegah penyalahgunaan, pastikan aplikasi memerlukan otorisasi dan verifikasi pengguna. Pengguna harus menggunakan pendaftaran atau login menggunakan kartu KTP atau kartu identitas lainnya. Untuk yang keempat, pengisian formulir secara online. Rancangan formulir surat pengantar secara online yang dapat diisi oleh pemohon dengan mudah. Pastikan formulir tersebut lengkap dan meminta informasi yang relevan untuk memproses surat permohonan ini. Terus yang kelima, unggah dokumen pendukung seperti kartu keluarga, KTP, dan lain sebagainya. Terus yang keenam, verifikasi dokumen secara online. Menerapkan sistem verifikasi dokumen secara online untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen yang diunggah oleh pemohon. Yang ketujuh, sistem antrean dan pemberitahuan. Jika proses pembuatan surat pengantar memerlukan lebih banyak waktu untuk verifikasi, sistem harus memiliki mekanisme antrean yang efisien dan memberitahu pemohon tentang status permohonan mereka. Yang kedelapan, integrasi dengan basis data pemerintah. Pastikan sistem terintegrasi dengan basis data pemerintah yang ada seperti Dinas Sosial atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memvalidasi informasi dan mempercepat proses persetujuan. Yang kesembilan, adanya customer service sebagai dukungan kepada pelanggan yang mudah diakses bagi pemohon yang membutuhkan bantuan dan atau informasi lebih lanjut terkait proses pembuatan surat pengantar ini. Terus yang ke-10, pembatasan penggunaan aplikasi. Untuk memastikan bahwa aplikasi ini hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab. Yang ke-11, pelatihan dan edukasi. Lakukan pelatihan bagi petugas pemerintah dan staf yang bertanggung jawab untuk memproses surat permohonan melalui sistem ini. Juga lakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi ini dengan benar dan efisien. Pastinya kalau sudah berjalan, sistem ini harus dilakukan pengawasan dan evaluasi. Lakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem ini untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan peraturan terkini. Sekian presentasi kami mengenai rancangan sistem pembuatan surat pengantar seperti SKTM dan lain sebagainya menggunakan teknologi cara tatap muka pasca pandemi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.